Di hari yang kedua untuk financial management mungkin kita akan lebih fokusnya ke bidang investasi ya. Nah, kalau kita kemarin belajar mengenai laporan keuangan, kemudian pengertian mengenai manajemen keuangan, apa manfaat fungsinya ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini lebih ke arah kalau kita bilang itu kita menanam ya, menanam untuk bibit-bibit ya. Kalau memang kita memiliki modal, memiliki aset ya. Nah, itu bagaimana yang aset yang kita sudah punya ya, pada saat kita sudah mengumpulkan ya, artinya kalau memang kita selama ini bekerja kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, kita kan pasti ingin aset yang sudah kita kumpulkan itu ingin bisa tumbuh ya. Kalau kita bilang tumbuh itu, nah kita di sini mengenal yang namanya investasi ya. Nah, makanya kita akan bahas di tema ketiga ini adalah mengenai investasi dan resiko-resikonya. Nah, sebelum kita masuk ke yang utama ya, karena kan investasi itu paling tidak kita akan berhitung juga ya, karena kita kalau nggak ada hitungan nggak mungkin, karena keuangan itu harus berhubungan dengan hitungan lagi ya. Nah, kita lihat dulu apa tuh sebenarnya yang dimaksud dengan investasi ya. Ya, jadi kalau kita lihat pengertiannya ya dari Donald E. Fisher dan Ronald J. Jordan ya, ini adalah security analyst yang kita sering kenal di New York Stock Exchange, karena biasanya kalau di Amerika itu mereka suka menginvestasikan uang ya di dalam jual beli saham kalau kita bilang ya. Jadi itu adalah investment is commitment of funds made in the expectation of some positive rate of return. Jadi maksudnya itu kalau kita ngomong investasi itu adalah komitmen. Komitmen itu adalah niat kita untuk melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan imbal balik hasil ya. Kalau kita bilang di sini rate of return itu tingkat imbal balik hasil yang lebih dari yang kita harapkan. Nah, kemudian ada juga definisi lagi ya. Investment is a commitment of money that is expected to generate of additional money. Ya, jadi investasi itu adalah komitmen juga untuk mengenerate itu maksudnya meningkatkan ya nilai uang kita ya, itu jadi bertambah, jadi nambah gitu istilahnya ya. Nah, kenapa kita harus belajar investasi ini ya? Seperti yang saya jelaskan tadi, itu tujuannya adalah kita ingin makin sejahtera ya, karena kan kalau kita ngomong kemarin mengenai badan ataupun institusi, tentu yang menjadi pemiliknya, kalau misalnya government yang memiliki ataupun private yang memiliki, itu dia ingin yang namanya nilainya itu atau value dari shareholdernya, pemegang sahamnya itu akan makin meningkat ya. Nah, ini juga begitu juga dengan yang namanya investasi di sini ya. Kita ingin aset ataupun yang kita miliki itu memiliki nilai yang makin lama makin besar atau meningkat seperti itu. Nah, ini paling tidak ini adalah definisinya ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong secara umum ya, yang dimaksud investasi itu adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan ya. Jadi paling tidak ini sama aja kalau kita mungkin pernah ikut yang namanya permainan-permainan yang sifatnya ingin meningkatkan nilai dari aset ya, itu juga seperti itu juga kita masukkan ke dalam investasi ya, walaupun itu kita tidak tahu dia ilegal atau legal ya, yang penting dia memang akan menaikkan nilai dari yang kita miliki seperti itu ya. Ya, jadi ini paling tidak ini adalah beberapa definisi dari investasi ya yang kita kenal selama ini. Nah, kemudian kalau kita ngomong masalah apa saja yang diinvestasikan ya. Nah, ini yang kita akan fokus ya sebenarnya di aset real kita. Real asset. Ya, real asset itu ya yang jelas yang berbentuk yang bisa terlihat ya, bisa berupa properti ya, properti itu bangunan ya, rumah, ruko ya, ataupun gedung ya kalau memang kita memiliki ya. Kemudian emas ya, kalau kita menyimpan emas kita. Nah, ini sekarang harga emas lagi tinggi terus ya. Ini karena efek dari global ya. Kenapa? Karena emas ini akan berpengaruh terhadap globalisasi
yang terjadi. Kalau misalnya negara itu tidak aman, pasti tinggi harganya. Nah, sekarang ini ada berita terakhir update ya, Amerika menyerang Venezuela ya. Nah, itu naik lagi tuh emas ya. Karena kondisi dunia itu tidak stabil. Nah, akhirnya orang nanti larinya ke situ. Ya, makanya emas itu disebut juga dengan safe haven. Kenapa dia disebut safe haven? Karena dia kalau kondisi lagi sulit, itu orang menanamnya di dalam situ, menginvestasikan uangnya di situ, dan itu nggak akan bakal turun, selalu akan naik, ya baik nilai maupun harganya. Nah, makanya di sini kalau barang-barang atau properti yang memiliki seperti emas dan intan dan barang-barang seni, ya itu dia akan selalu tinggi harganya. Ya. Nah, yang kebanyakan secara pribadi ya yang dilakukan di investasi itu adalah melalui yang namanya ini financial asset ya. Nah, financial asset ini kita kategorikan seperti deposito ya, surat-surat berharga ya seperti saham, obligasi. Nah, ini semua adalah jenis-jenis investasi yang lebih bersifat financial ya, artinya lebih sifat mudah diubah menjadi uang, liquid ya dalam hal ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, beberapa investasi ya yang kalau kita omong masalah real asset ini itu ada kelemahannya ya. Kelemahannya ya kalau dari sisi real asset itu kurang liquid ya. Kenapa di sini kurang liquid? Ya karena untuk mengkonversi kayak bangunan, properti, gedung menjadi uang itu butuh waktu lama ya. Orang ngumpulin rumah dia jual, tanah segala macam itu nggak bisa dalam waktu 1 tahun itu bisa laku cepet ya karena dia kategorinya illiquid, artinya tidak mudah cair ya, jadi harus butuh waktu yang namanya paling tidak minimal 1 tahun seperti itu ya. Nah, inilah yang menjadi kelemahan ya dari sisi aset ini. Nah, kemudian kalau kita ngomong return ya, returnnya itu tingkat bagi hasilnya ya. Mungkin kita gampang kalau kita ngitung untuk beli jual rumah ya, pasti dia tingkat hasilnya kan bisa kelihatan pada saat kita beli kemudian kita jual, itu ada selisih harga. Nah, itu kelihatan jelas ya. Tetapi hal itu tidak menjamin ya, karena kadang-kadang ada juga harga yang turun justru ya. Nah, makanya dia sulit untuk diprediksi dari sisi ini ya. Kecuali kalau kita ngomong saham ya ataupun obligasi, itu harganya itu jelas kelihatan ya. Pada saat kita menawarkan perdana harga saham, kemudian pada saat kita beli, nah itu dia di situ kelihatan naik turunnya itu jelas ya. Artinya kita bisa, kalau naik kita bisa mendapatkan gain atau untung, kalau turun kita akan kerugi seperti itu ya. Nah, inilah yang menjadi kendala ya dari sisi real asset tersebut ya untuk investasi di sini. Nah, makanya orang lebih banyak ke financial asset ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya dari sisi real asset tadi ya. Ini ya, properti itu adalah real estate ya, isinya berupa tanah, rumah, apartemen dan sebagainya. Nah, ini kemudian kalau logam mulia ini adalah emas, perhiasan ya, dan barang-barang antik ya, itu juga masuk dari sini kategorinya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang investasi yang sifatnya bukan real asset ya, itu seperti jangka pendek itu tabungan ya, giro atau sertifikat deposito ya. Ini jangka pendek ya, karena kan kita bisa kalau deposito kan kita bisa simpan uang kita di bank ya, kemudian berapa nilainya itu bisa kita tentukan tergantung dari berapa lamanya, karena kan kalau deposito ada yang 1 bulan, 2 bulan ya, 3 bulan dan seterusnya seperti itu. Nah, yang umumnya ya itu kita dalam bentuk investasi penyertaan, ini yang disebut dengan saham biasa ya. Jadi ada beberapa bisnismen dia membeli saham, tujuannya adalah dia mau memiliki perusahaan tersebut ya, dengan cara dia membeli saham. Nah, tetapi kan ada beberapa perusahaan yang tidak seluruhnya sahamnya dijual, tetapi hanya beberapa bagian saja yang dia jual ya, karena kan itu biasanya kalau kita sebut adalah saham-saham yang go public ya, karena dia memang dimiliki oleh masyarakat itu hanya sekian persen saja ya, selebihnya tetap pemiliknya adalah pemilik utama ya. Itu yang disebut dengan
saham biasa. Nah, kalau kita ngomong investasi penghasilan tetap ya atau fixed income, itu bisa berupa obligasi ya. Ini obligasi ini adalah atau bonds, itu investasi yang sifatnya long term, jangka panjang. Oke, jadi kalau pemerintah itu biasa menggunakan ini karena mereka biasanya menginvestasikan di dalam seperti bikin jalan tol, bikin gedung-gedung bertingkat. Nah, itu mereka menggunakan ini obligasi. Sebabnya apa? Karena dia rendah bunganya dan juga karena jangka panjang. Ya, jangka panjang ini bisa 10-20 tahun ya. Itu dia menyebabkan bunganya rendah dan tingkat imbal hasilnya itu lumayan ya, berapa persen. Jadi kalau orang memegang obligasi atau bond ya dari pemerintah, nah itu biasanya tingkat interestnya atau bunga yang dia dapat per bulannya lumayan ya, karena itu adalah salah satu sarana juga untuk kita mendapatkan keuntungan ya dari obligasi. Nah, yang lain-lain ini ada saham preference ya, ini saham-saham preference itu saham pemilik kalau kita ngomong ya. Jadi kalau perusahaan berdiri dia ada pemiliknya, ya itu yang disebut dengan saham preference. Nah, kemudian sekuritas convertible, ya ini juga surat-surat berharga yang bisa diubah, ya baik menjadi saham ataupun bisa menjadi obligasi. Ya. Nah ini adalah kita bilang wahananya untuk berinvestasi. Kita ada menyebutnya opsi, ya itu ada berupa right, warrant, put and call atau investasi lainnya seperti bursa berjangka. Nah ini yang dijual itu komoditi ya, misalnya kopi, gula, karet. Nah itu biasanya adalah barang-barang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Itu dia diperjualbelikannya namanya di future trading ya, perdagangan untuk bursa berjangka ya. Nah, atau di sini ada namanya reksadana. Nah ini yang populer, reksadana itu adalah alternatif investasi di luar deposito. Ya, jadi kalau misalnya kita pribadi nggak berani main saham sendiri, nah kita menugaskan manajer investasi untuk melakukannya. Nah nanti manajer investasi itu yang akan menginvestkan uang kita dalam berbagai portofolio, ya apakah di saham, obligasi, apakah pasar uang, forex. Nah itu semua ditugaskan kepada manajer investasi tersebut. Nanti dia yang akan menanamkan uang kita di situ. Kita tinggal nunggu hasilnya. Itu yang disebut dengan namanya reksadana. Ya, jadi kita nggak perlu capek-capek mikir kapan saya harus beli saham, kapan saya harus jual. Cukup orang itu aja yang ngerjain. Ya, nah itu nanti dia ada di dalam sini nih. Nah, yang namanya reksadana. Ya, nah ini adalah beberapa alternatif investasi yang sering dipakai selama ini ya, baik oleh investor ataupun oleh masyarakat luas ya. Nah kemudian kalau kita bilang apa tujuan investasi, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa itu ingin mendapatkan return atau hasil ya, atau memperoleh yang namanya nilai tambah. Nah ataupun dari sisi individu ya, dengan dia berinvestasi dia ingin mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan ya. Kenapa? Kan kalau kita menjadi seorang investor pasti kita tujuannya ingin menaikkan aset kita ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah membaca bukunya Robert Kiyosaki ya. Itu bukunya itu bestseller ya. Dia menceritakan dengan Rich Dad Poor Dad ya. Jadi ada ayah miskin, ada ayah kaya. Jadi di dalam buku itu menceritakan bagaimana seorang ayah miskin dia menginvestasikan melalui anak-anaknya disuruh sekolah. Karena itu adalah investasi menurut dia yang paling berharga, karena yang namanya education, pendidikan itu akan meningkatkan taraf hidup kalau kita sudah sukses kan, berhasil. Nah kalau yang namanya rich dad, ayah kaya, dia justru berbeda pola pikirnya. Dia nggak di pendidikan, makanya banyak orang-orang konglomerat itu justru anak-anaknya malah nggak sekolah. Jadi dia disuruh bisnis, ya bisnis biasanya nurunin dari orang tuanya, ya. Nah itu turun temurun seperti itu. Nah itu ya memang kita bisa memilih ya, tergantung bagaimana kehidupan kita sehari-hari ya. Itu ada di dalam buku karangan Robert Kiyosaki ya, namanya Rich Dad Poor Dad. Mungkin kalau ada yang pernah lihat di toko buku ya coba dibaca, itu menarik ceritanya ya. Ataupun di situ juga diceritakan mengenai perubahan
kuadran kehidupan manusia. Ya, jadi kan di situ dijelaskan bahwa manusia itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, ada yang berprofesi bekerja kepada orang, yaitu nanti di dalam kuadran pertama itu disebut dengan employee. Ya, employee itu maksudnya orang yang bekerja kepada orang lain. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Ya, nah itu ya dia pasti tiap bulan dapat gaji. Ya, mungkin sebagian besar kita seperti itu ya. Nah, kalau orang ingin berubah kuadran berikutnya, itu dia pindah menuju kuadran yang namanya pengusaha. Ya, pengusaha itu dia justru mempekerjakan orang, dia yang memiliki usaha atau bisnis. Ya, cuman memang harus berubah mindsetnya kalau kita mau menjadi pengusaha atau entrepreneur. Tadinya kan kita digaji tiap bulan dapat uang. Kalau pengusaha itu belum tentu, tergantung. Kalau dia dapat proyek dia ada uang, kalau enggak ya dia harus berusaha cari ya melalui klien atau melalui perdagangan dia kalau dia usahanya dagang ya. Nah, itu kuadran yang lumayan tantangannya besar. Ya. Tetapi kalau dia dapat uang juga lumayan banyak ya. Kalau entrepreneur atau pengusaha kan seperti itu ya. Seperti ini. Nah, ada lagi kuadran yang ketiga. Nah, ini yang orang sudah bukan lagi employee, bukan lagi entrepreneur, tapi dia sudah investor. Ya, ini yang kuadran yang menjadi impian orang. Kalau dia udah investor, justru bukan dia yang nyari uang, tapi justru uang yang nyari dia. Itu yang kuadran yang terakhir itu di situ. Nah, tinggal di mana kita mau ya, mau merubah mindset itu, ya, mau merubah kuadran dari seorang employee yang bekerja kepada orang lain, kemudian menjadi seorang entrepreneur yang berusaha sendiri, kemudian dia bisa menggaji orang, atau mau menjadi investor kalau memang kita sudah cukup modal ya. Kenapa? Karena investor itu dia tidak perlu capek-capek, tinggal dia taruh uang dia di mana, udah uang itu yang kerja, kalau dibilang seperti itu. Nah, itu buku itu menceritakan mengenai investasi ya yang kita bahas sekarang ini ya. Nah, inilah beberapa tujuan ya dari investasi. Nah, kemudian kalau kita ngomong resiko ya, semua yang namanya investasi itu ada resiko ya, high risk high gain ya, low risk low gain ya. Maksudnya kalau makin tinggi resikonya berarti makin keuntungannya makin banyak ya. Artinya kita berani nih untuk ngambil keputusan dari situ. Nah, makin rendah resikonya ya berarti kita dapatnya juga sedikit. Itu kita bisa ambil contoh pada saat kita mendepositokan uang kita. Kalau kita deposit uang kita di bank, mungkin suku bunga atau interest rate cuma 1-2% ya kalau di sini, atau 4-5% ya. Ya itu gampang kan, kita cuma taruh uang aja kan, tunggu nanti dapat hasil. Tapi kan nggak gede ya. Bedakan dengan kita bermain saham. Saham itu bisa 25% sekali dapat ya, karena kita cuman resikonya apa? Karena yang namanya saham itu nggak dijamin bisa naik terus. Suatu saat bisa juga hancur, jatuh ya. Karena apa? Karena kan saham itu adalah mencerminkan kondisi dari perusahaan ya. Kalau perusahaannya memang dia bagus, performance-nya bagus ya, hasilnya dia bagus, mungkin bisa naik ya harganya. Tapi kalau suatu saat perusahaan itu memiliki isu di mana terjadi karyawannya pada demonstrasi atau tidak mau bekerja lagi, langsung anjlok harga sahamnya. Nah, uang yang sudah kita tanam di situ akan pengaruh turun semua harganya seperti itu. Nah, itu resiko yang nggak bisa kita hindari ya di dalam melakukan investasi. Nah, resiko itu ada resiko tingkat bunga ya. Ini yang investasi tanpa resiko ya kalau kita ngomong di sini. Ya, kemudian ada resiko daya beli ya. Ini disebabkan oleh inflasi ya. Kenapa? Karena kan kalau kita tahu yang namanya daya beli itu tergantung dari harga barang ya. Kalau harga barangnya tinggi ya, itu kan orang cenderung tidak mau beli karena uangnya akan tergerus ya. Ini yang terjadi nih di Indonesia saat ini ya, karena inflasinya lumayan naik 2 digit ya. Efeknya adalah harga barang meningkat semua dan kemudian daya beli orang juga turun ya, apalagi kemarin karena masalah Covid ya, waktu ada tahun 2020-2021 ya, itu kan semua aktivitas masyarakat itu
stop ya, akibatnya ya tidak ada yang namanya perdagangan ya kan. Nah karena tidak ada yang namanya perdagangan, mobilitas orang juga tidak ada, ya akhirnya semua jadi naik harganya ya. Itu yang menyebabkan akhirnya merosot daya beli pada saat itu ya. Ya sekarang udah mulai bangkit lah paling tidak kalau kita lihat ya. Nah itu resiko-resiko lain ya. Resiko yang berikutnya ini resiko pasar ya. Ini ada namanya posisi bear dan bull ya. Ini maksudnya kalau di dalam pasar modal ya, ada pada saat itu indeks sahamnya naik dia tinggi juga, tapi begitu indeks saham turun dia turun. Nah di Indonesia ini sekarang indeks saham untuk bursa efeknya sekarang lagi menuju ke 8.000 ya. Itu karena kemarin ada kebijakan dari Menteri Keuangan kita yang baru. Kan sebelumnya kan Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani ya. Nah itu dia moderat ya, moderat dalam arti semua ditahan ya. Uang disimpan, hemat lah istilahnya ya. Kemudian dia tidak jor-joran, berani untuk berspekulasi. Nah begitu diganti sama presiden sekarang Pak Prabowo, namanya yang menteri yang baru ini Pak Purbaya, itu dia latar belakangnya adalah dari pasar modal ya. Jadi dia terbiasa bermain dengan uang besar, terus bagaimana cara melakukan itu semua untuk menggerakkan pasar. Jadi begitu dia dilantik jadi menteri, dia memiliki ide uang yang selama ini diam di Bank Indonesia itu sampai ratusan triliun, dia ambil sekian ratus triliun, dia masukkan ke bank-bank pemerintah untuk diputar, digerakkan dengan cara memberikan kredit ke masyarakat. Nah, jadi mulai kelihatan yang selama ini aktivitas ekonomi lesu, sekarang ini orang udah mulai berani untuk berusaha. Ya, karena selama ini kita terlalu kalau dibilang itu karena nggak ada uang, orang jadi nggak ngapa-ngapain, nggak bisa bisnis, nggak bisa ngelakuin sesuatu. Nah, begitu uang itu ada, beredar di dalam masyarakat, ya akhirnya bangkit semua nih usaha-usaha kecil. Nah, dari situ kan akan kelihatan yang namanya ekonomi itu berputar, ya. Nah, makanya ini sebenarnya bagaimana kita melakukan investasi di jalur yang benar. Kalau kita bilang jalur di mana uang itu memang dimanfaatkan untuk sesuatu yang punya manfaat, punya nilai. Nah, ini yang terjadi ya saat-saat ini ya. Kita nanti lihat paling tidak efeknya nanti akan kelihatan di 2026 ini juga ya, karena kemarin itu kan dia baru 3 bulan aktivitasnya ya, dan sudah mulai kelihatan ada kenaikan kalau kita lihat aktivitas ini ekonomi yang ada di Indonesia saat ini seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa resiko-resiko kegagalan. Ada resiko manajemen, resiko kegagalan keuangan atau resiko likuiditas ya yang kemarin kita bahas. Ada resiko penarikan, konversi, dan resiko-resiko politik ya. Nah, ini semua akan berkaitan satu sama lain ya, dengan yang kita hadapi saat ini ya. Kemudian ini tadi sudah saya bilang ya, jadi tidak ada investasi yang tanpa resiko. Kemudian high return high risk, atau ada juga high return tetapi low risk ya. Nah, kita tidak akan fokus di hal-hal yang sifatnya jangka pendek ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong masalah saham dan sebagainya itu memang akan lebih bersifat investasi yang kepribadi ya. Nah, makanya yang akan saya lebih perjelas itu adalah bagaimana kita melakukan investasi itu di real asset ya, di aset yang benar ya, karena kan kita sekarang ini bekerja di institusi publik ya, dan kita di situ kan kalau memang berkecimpung di dunia keuangan ya, di publik tempat kita bekerja, nah itu kan di situ ada memiliki aset-aset ataupun memiliki hal-hal lain yang bisa kita tingkatkan nilainya. Nah, makanya saya akan fokus ke masalah real asset. Ya. Jadi kalau kita ngomong masalah real asset ini adalah bagaimana kita menanamkan dana ya yang ada di perusahaan kita itu ke dalam
aset real namanya atau aktiva tetap ya, atau juga non real kalau misalnya di tempat kita bekerja ya, itu memiliki surat-surat berharga ya. Nah, ini dengan harapan itu nanti akan mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Nah, aset real ya itu nanti bisa berupa mesin, gedung, tanah ya, ataupun ya kalau memang memiliki surat-surat berharga saham ya, itu juga kita masukkan ke dalam non real ya. Ya, tetapi kita coba lihat yang ada di bidang yang berhubungan dengan aset real ini. Nah, di sini ya kalau kita ngomong investasi aset real ya, itu bisa mesin, truk, gedung dan sebagainya ya, itu nanti kita nilai. Nah, ini makanya adalah metode-metode bagaimana kita menilai yang namanya investasi ya. Nah, ini ada 4 metode di sini ya untuk menilai investasi kita itu layak atau tidak, terus mau kita terusin apa tidak kalau kita mau melakukan investasi ya. Nah, ini ada metodenya ya. Yang pertama ini namanya metode payback period ya. Nah, ini adalah metode di mana kita ingin melihat sampai berapa lama nih kita invest ini bisa menghasilkan keuntungan. Itu disebut dengan payback period. Kemudian itu metode net present value ya. Ini kita ingin melihat apakah yang kita sudah invest itu akan menghasilkan berapa ya. Itu nanti kita coba lihat nanti hitungannya seperti apa. Kemudian ada metode internal rate of return. Ini kita ingin melihat tingkat suku bunga yang berapa persen yang paling cocok untuk kita investasikan. Nah, dan yang metode terakhir ini namanya accounting rate of return ya. Ini dia mau melihat bagaimana tingkat pengembalian investasi berdasarkan accountingnya. Nah, ini agak hitung-hitungan ya, jadi sama seperti kemarin kita ngomong analisa laporan keuangan, rasio likuiditas, analisa rasio ya, paling tidak ini juga menjadi bahan untuk bagaimana menilai suatu investasi ya. Nah, yang pertama ini adalah metode payback period ya. Ini adalah bagaimana kita menilai investasi dengan memperhatikan berapa periode atau berapa tahun investasi ini kembali ya. Jadi ini kita ingin mengetahui kalau kita misalnya membeli aset ya, kemudian aset itu kita invest ya untuk suatu project ya, nanti berapa lama nih aset itu bisa menghasilkan ya. Makanya di sini nanti ada rumusnya ya. Kalau menghitungnya itu ya, yang pertama itu adalah rumusnya jumlah investasi dibagi dengan profit tahunan ya. Nah, yang dimaksud jumlah investasi ini adalah pengeluarannya berapa ya selama kita melakukan investasi. Kemudian yang profit tahunan ini uang kas masuk selama kita investasi itu dapat berapa ya. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini ya. Ini ada contohnya ya. Nih, kita investasi 6 juta ya, ini rupiah ya. Kemudian ini ada jumlah uang masuknya, net profitnya, net masuknya ini adalah 2 juta per tahun ya. Berapa lama payback period investasi itu didapat ya. Kita gampang rumusnya cuman yang tadi kita lihat di sini adalah jumlah investasi dibagi profit, hasilnya adalah 6 juta dibagi 2 juta ya, gampang hitungnya. Jadi 3 tahun ya. Jadi dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian dari investasi itu adalah 3 tahun ya. Ini kalau misalnya dengan asumsi seperti ini, yang simpelnya kalau setahunnya kita dapat segini ya. Nah, tapi kalau kita investasi terus dia hasilnya itu ada 3 macam ya. Jadi tahun pertama masuk uang, tahun kedua dapat uang, tahun ketiga dapat uang sekian ya. Jadi ini contohnya nih, kita investasi nih 7.200.000 ya. Kemudian profit ya, uang masuk ke kita, cash inflow ya. Tahun pertama dapat 4,5 juta. Tahun kedua dapat 2,2 juta. Tahun ketiga 2 juta ya. Nah, coba hitung berapa payback periodnya. Berapa lama sebenarnya dia itu menghasilkan ya. Nah, ini untuk menghitung ini ya, ini kita cuman melihat seperti ini. Kita investasi awal tadi 7,2 kan. Kita kurangi dengan uang masuk pertama 4,5 juta ya. Sehingga nanti dapatlah 2,7. Tapi 2,7 ini belum nutup karena uangnya masih masih positif kan ya, masih berkurang sekian. Nah, di tahun kedua kita dapat 2,2 tadi kan. Kita kurangi lagi 2,7 dengan 2,2. Masih dapatlah 500.000 ya, berkurang seperti ini. Nah, ini juga belum
belum ketutup ya. Uang kita kan tadi modalnya 7,2 kan, betul ya. Nah, baru di tahun ketiga kita dapat 2 juta tadi kan, ya kita kurangi. Nah ini baru minus di sini kan, 500.000 ditutup 2 juta berarti ada 1,5 nih yang positif ya. Nah berarti di sini sampai tahun ketiga investasi kita sudah nutup uangnya, seperti itu. Paham ya? Ya memang urutannya seperti itu. Kira-kira cara ngitung apakah kita kalau misalnya invest uang sekian, ya di sini kan tadi kita investnya 7,2 kan. Kita kurangin dengan yang pertama kita dapat, kurangi lagi dengan yang kedua, kurangi lagi dengan yang ketiga, ya. Nah di sini baru ketutup nih di tahun ketiga. Berarti payback periodnya adalah 3 tahun. Ya. Nah jadi kira-kira paham ya, karena kan ini memang agak kuantitatif ya, agak hitung-hitungan. Jadi seperti ini ya. Jadi ini contoh untuk kita menghitung pengembalian investasi kita. Berapa lama kita melakukan investasi, kemudian berapa lama kita akan mendapatkan uangnya. Ya, jadi seperti ini cara menghitungnya ya. Nah, kemudian ya kita ingin tahu lagi ya. Kalau tadi kan 2 tahun sekian ya, karena masih pas sampai di sini, ini kan sebenarnya masih sisa nih 500.000 kan, ya. Nah kita lihat di sini 500.000 ini kita bagi dengan 2 juta yang ada di sisa di sini, ya. Sehingga hasilnya dapatlah di sini 2 tahun ditambah 0,25 ini dibagi 500.000 dibagi 2 juta ini 0,25 berarti 2 tahun 2 bulan sekian lah. Ya, atau di sini 2 tahun plus 3 bulan. Ya, ini adalah pengembalian yang benar-benar pas uangnya tadi. Ya, dengan kita modal 7,2 tadi, pengembalian uangnya itu yang benar-benar real itu adalah 2 tahun 3 bulan. Balik modal kalau kita bilang seperti itu. Nah, jadi di sini bagaimana pengembalian keputusan investasi itu? Jadi kelayakan periode waktu pengembalian investasi itu selama 3 tahun. Nah, karena dia di bawah daripada 3 tahun, ya artinya di bawah 3 tahun di sini 2 tahun 3 bulan, berarti dia investasinya kita terima ya. Kenapa? Karena dia masih masuk ya di dalamnya gitu. Nah, tetapi kalau investasi itu di bawah 2 tahun, ya berarti usul investasinya kita tolak ya. Artinya dia belum apa-apa 2 tahun harus sudah selesai proyeknya. Nah berarti kan di sini nggak sesuai ini dengan hitungan kita. Hitungan kita masih minus di sisi dia, dari sisi dia. Ya, nah akhirnya kita tolak, ya kita reject investasi tersebut. Ya, jadi ini gunanya untuk menghitung pengembalian uang kita, tapi berapa lama balik modalnya seperti itu. Ya, kira-kira paham ya. Nah ini adalah payback period. Nah yang berikutnya ini adalah metode net present value ya. Jadi ini dia menghitung nilai waktu dari uang, time value of money ya. Jadi sebenarnya yang namanya uang itu nilai sekarang itu nggak akan sama dengan 10 tahun yang akan datang ya. Mungkin kita sekarang megang uang saya ambil ini ilustrasinya rupiah aja ya, karena yang banyak angkanya 10 juta sekarang ini ya. 15 atau 10 tahun yang akan datang, nilai 10 juta yang kita pegang dengan 10 juta 10 tahun kemudian itu besar mana nilainya? Ya, coba. Besar yang sekarang kan? Karena yang akan datang itu nggak ada nilai kecil karena tergerus dengan yang namanya inflasi. Ya, harga barang itu naik terus tiap tahun kan? Ya, akhirnya ya nggak ada artinya uang kita. Nah inilah yang disebut dengan kita menghitung apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu berapa nilainya. Makanya disebut dengan net present value metode ini ya. Nah ini caranya untuk menghitung ini ya, menghitung nilai waktu dari uang ya. Itu adalah NPV ya, ini net present value itu disingkat dengan NPV ya. Itu sama dengan present value dari proceed ya. Dari proceed itu maksudnya dari kas yang masuk ya, dikurangi dengan present value dari outlays ya. Outlay itu dari pengeluarannya ya. Nah nanti dari situ kita akan lihat dapatnya plus atau minus.
hasilnya. Kalau dia plus diterima, accept. Tapi kalau dia minus di reject, ya seperti itu. Nah ini kalau dari sisi rumus mungkin agak susah kita bayangkan, ya. Coba kita lihat dari sisi soalnya dulu, ya. Ini ada contohnya nih. Ini PT Mardani, dia memiliki 2 proyek investasi. Ada proyek A, ada proyek B, ya. Proyek A memiliki investasi awal $42.000. Kemudian proyek B memiliki investasi $45.000. Kedua proyek itu memiliki tingkat pengembalian yang disyaratkan, ya. Itu kita bilang namanya interest, ya, tingkat bunga lah. Itu 10%, ya. Jadi dia dapat margin, ya, di sini. Nah, sedangkan arus net cash-nya, arus net cash masuknya atau proceed-nya kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut, ya. Jadi ini proyek A uang masuknya, ini proyek B uang masuknya, ya. Ini kan dia investasi $42.000 ya dolar, yang B 45.000. Yang proyek A di tahun pertama dia dapat uang 14.000, tahun kedua 14.000, tahun ketiga 14.000, tahun keempat 14.000, tahun kelima 14.000. Jadi konsisten nih, dalam 5 tahun dia dapat uang sama, ya. Nah yang B di tahun pertama dapat 28.000, di tahun kedua 12.000, 3 10.000, kemudian yang tahun keempat 10.000 dan tahun kelima 10.000. Nah dari 2 proyek ini mana yang kita mau ambil? Yang ini apa yang ini, gitu, ya. Itu yang kita akan bahas, yang kita akan hitung dari metode yang namanya net present value ini, ya, untuk membandingkan kedua proyek ini berdasarkan berapa hasilnya nanti ke depan, ya. Nah, jadi nanti caranya adalah kita akan membuat hitungan matematiknya seperti ini. Jadi ini rumus. Mungkin kalau yang nggak biasa pusing, ya paling tidak ini untuk pengetahuan aja, ya, bahwa kalau kayak kita menghitung berapa proyek-proyek itu, ya kita gunakan seperti ini, ya. Nah tadi rumusnya adalah ini hasil dari tiap tahun kan, ya, yang A. Jadi 14.000 semua, ya, dibagi dengan 1 ditambah suku bunga. Tadi 10% kan, berarti 0,10. Pangkat 1, 0, terus 1 plus 0,10, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Ya karena dia sampai 5 tahun. Jadi kalau kita ngomong yang akan datang itu biasanya kuadrat gitu, ya. Nah ini matematik soalnya, lebih ke arah hitung-hitung seperti itu. Dikurangi dengan investasi awal 42.000. Ya terus kita jumlahin aja nih, 1 tambah 0,1 1,1 kan. 1 ditambah 0, ini 1,1. Ya kita tinggal bikin lagi nih pangkatnya seperti ini. Baru nanti kita hitung nih. 1,1 pangkat 1 1,1. 1,10 pangkat 2 1,2. 1,1 pangkat 3 1,33. 1,1 pangkat 4 1,464 dan seterusnya. Hasilnya ini 14.000 bagi 1,1 12.727. 14.000 bagi 1,21 11.570, ya. Ini juga dikurangi, dapatlah ini dan seterusnya, kurangi 42.000. Hasilnya net present value-nya adalah plus 111.068. Ini positif nggak? Plus atau negatif ini? Ini positif kan? Berarti proyek A ini diterima, ya. Proyek A kita terima. Ya kan ada 2 proyek kan ini, A ini B. Kita baru ngitung A, yang A kita terima, ya. Nah, kemudian kita coba menghitung proyek B. Ya, proyek B sama juga kayak tadi, cuman di sininya adalah angkanya beda karena ini uang masuknya kan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kurangi dengan investasi awal 45, ya. Ini kita tinggal hitung matematika, ya. Sama kayak tadi, 10.000 bagi ini bagi ini bagi ini, ya. Hasilnya ini adalah 25455, yang ini adalah hasilnya 9917, yang ini adalah plus 7513 dan seterusnya, kurangi 45.000, ya. Ini hasilnya 10.924. Ini juga positif, ya. Jadi 10.924 ini berarti kan nilainya adalah karena dia positif, ya dia terima juga karena dia nggak negatif, nggak hasil minus kan. Ya berarti proyek B-nya juga kita terima karena kita kan ngebandingin 2 proyek tapi dua-duanya bener gitu, nggak salah.
seperti itu ya. Jadi ini metode untuk menghitung ya yang namanya net present value ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan ini internal rate of return ya. Jadi ini metode ketiga ya. Bagaimana kita pengembalian secara setahun yang diharapkan dari suatu investasi ya. Jadi kita ingin tahu pengembaliannya itu tahunan ya dari sisi investasi tersebut ya. Jadi makin tinggi nanti nilai IRR-nya, berarti makin tinggi tingkat investasi pengembalian ya. Yang dimaksud dengan IRR itu adalah tingkat bunga yang akan menjadi jumlah nilai sekarang dari prosit yang diharapkan akan diterima itu sama dengan pengeluaran modal ya. Nah, kalau kita ngomong IRR itu nanti kita harus tetap pakai rumus-rumus juga seperti tadi ya. Cuman di sini dia nyebutnya cash flow ya, tadi itu kan uang masuk kan, kini cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3 ya dikurangi dengan investasi awal ya. Nah, hasilnya nanti akan kita lihat ya seperti ini ya. Jadi kita harus mencoba dulu hitung-hitungannya. Makanya di sini ada coba hitung ya dengan suku bunga yang kita naikin sendiri. Kalau tadi kan 10% kan. Nah, kita coba naikin menjadi bunganya itu adalah lebih dari 10% ya. Jadi di sini kita ambil contohnya adalah bunganya 21% ya. Kenapa kita harus nyoba? Ya karena kita ingin membandingkan ya. Nah, kalau misalnya tadi ya kita pakai rumus yang ini yang awal tadi kan 14.000 semua kan ya, yang untuk project A kita pakai bunga 21% ya, nanti akan dapatlah negatif ya hasilnya ya. Nah, kalau dia negatif berarti kan di sini kita ambil kesimpulan kita tidak ambil project itu kalau bunganya 20%. Tapi kalau tadi 10 kita ambil ya. Jadi dia ingin ngelihat tingkat suku bunga yang dipakai ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah contohnya ya. Jadi kalau kita menggunakan bunga 10% ya, itu nanti hasilnya 0. Tapi kalau pakai bunga yang lebih tinggi tadi ya, misalnya 20% ya, nanti hasilnya dia negatif ya, seperti itu contohnya. Nah, ini kalau kita menggunakan bunga yang 10%, hasilnya adalah positif ya. Nah, jadi itu guna dari yang namanya metode IRR ya. Nah, di sini kita lihat kalau dia pakai bunga yang 23% ya, ini 0,23 ini 23% ya, di sini angkanya adalah minus ya, minus 1,011, dan di sini berarti kalau bunganya sebesar itu berarti kita tidak ambil itu project karena dia lebih rugi kita kalau pakai bunga seperti itu ya. Makanya lebih baik kita pilih yang bunga 10% ya. Nah, nanti di sini kita akan cek ya bahwa bunga yang sebesar ini 21,9 ini berarti dia tinggi suku bunganya ya. Ini adalah contoh bagaimana menggunakan metode IRR ya. Nah, kemudian ini yang metode keempat namanya ini accounting rate of return ya. Jadi metode ini biasanya dipakai karena memang data-data akuntansi accountingnya lengkap ya. Jadi kita lebih banyak pakai dari data-data laporan keuangan ya. Kalau yang 3 metode tadi itu nggak pakai data dari akuntansi, accounting enggak. Jadi dia pakainya datanya justru dari cash flow aja, uang masuk yang uang keluar, seperti itu ya. Nah, jadi kalau accounting rate of return ini dia lebih ke arah formula atau rumus-rumusnya aja ya. Jadi di sini bagaimana kita menunjukkan prestasi keuntungan sesudah pajak ya terhadap jumlah ya. Nah, di sini rumusnya itu adalah EAT ya, ini earning after tax dibagi dengan initial investment dikalikan 100% ya. Jadi ada 2, ada yang EAT dibagi investasi rata-rata dikalikan 100% ya. Nah, untuk ngedapatin nilai EAT earning after tax itu adalah dari laporan keuangan rugi laba, kan ada profit atau rugi kan ya. Nah, itu harus dikurangi dengan pajaknya berapa. Jadi benar-benar bersih net income-nya ya. Jadi ini kalau dibilang sebenarnya
belum tentu akurat ya, karena kan kalau pakai data laporan keuangan itu accrual basis yang seperti saya jelasin kemarin ya. Jadi data-data itu nggak menunjukkan hasil yang benar-benar kalau dalam suatu investasi, karena itu lebih ke arah reporting atau laporan ya. Nah jadi kalau kita lihatnya, ini ada contoh ya. Ini ada diketahui jumlah investasinya 45 juta dan keuntungan sesudah pajaknya 7,5 juta ya. Berapa ARR atas initial investment dan ARR atas investasi rata-rata. ARR itu accounting rate of return. Ya kita tadi tinggal lihat rumusnya ya. Rumusnya itu adalah ini, keuntungan sesudah pajak. Itu disebut juga dengan EAT, earning after tax. Nilainya 7,5 juta dibagi dengan investasi awal 45 juta ya. Ini initial investment ya. Ini dibagi ini kali 100% dapatlah 16,67 ya. Nah, kalau yang bawahnya ini dibagi dua karena ngambil rata-ratanya ya. Nah, jadi hasilnya justru lebih tinggi ya kalau ngelihat persentasenya. Jadi 33,34% ya. Nah, ini untuk melihat berapa istilahnya keuntungan ya sesudah kita lihat dari sisi laporan akuntansi, laporan accounting seperti itu. Jadi metode ini boleh digunakan, tetapi dia tidak kalau saya bilang dia tidak terlalu akurat ya, karena dia hanya melibatkan laporan rugi laba, dan laporan rugi laba itu kan kaku ya, dan itu kan kejadian yang sudah terjadi ya. Jadi kedepannya kan itu mungkin belum tentu seperti itu tingkat pengembalian yang kita hitung tadi ya. Bisa jadi lebih dari ini atau lebih kurang dari ini, karena ini kan ini laporan yang sudah on the past ya, kejadiannya sudah terjadi ya. Ingat perbedaan accounting sama finance itu, kalau accounting itu laporan yang sudah terjadi masa yang lalu ya. Ya, kemudian kalau kita ngomong ke finance itu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, on the future kalau kita bilang seperti itu. Nah, makanya kalau kita ngomong metode yang namanya accounting rate of return ini lebih tidak melulu akurat, tapi lumayan lah paling tidak seperti itu ya. Nah, ini adalah metode-metode yang kita pakai ya di dalam bagaimana kita menghitung investasi ya. Maafin terlalu banyak angka-angka jadi bikin pusing, nggak apa-apa ya. Soalnya ya saya mau menjelaskan yang lebih simpel sulit ya, karena metode yang dipakai kebanyakan untuk bidang finance itu ya harus melibatkan perhitungan-perhitungan seperti ini ya, dan itu nggak bisa dihindari ya, namanya juga ini ya. Nah, kuantitatif itu harus selalu ada seperti itu ya. Nah, mungkin Pak Indra belum ada ya Pak? Katanya jam 9. Oh gitu. Ya, jadi itu adalah materi yang terakhir yang bisa saya sampaikan untuk manajemen keuangan ya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang kurang paham atau mengerti, silahkan ditanyakan ya. Ya paling tidak ini menambah ilmu ya, karena kan kita yang namanya ilmu pengetahuan itu nggak ada rugi ya kalau kita ngerti ya. Paling tidak kalau suatu saat bapak ibu nanti mau berbisnis ya, suatu saat nanti mau pindah kuadran ya atau udah pensiun nanti ingin mau melakukan sesuatu ya, paling tidak ini bekal ilmu ya yang bisa kita pakai ya, karena kan ini kan ya ibaratnya kita kalau mau membuat usaha atau apa ya kan mesti dihitung kan kita bakalan rugi atau enggak nih, kan kita mungkin belum terlalu menguasai atau belum paham mengenai itu ya. Nah, ini tambahan buat Bapak Ibu untuk menghadapi masa depan seperti itu. Iya. Ada pertanyaan nggak Bapak atau Ibu? Mungkin bisa saya sharing gitu ya, silakan Pak. Terima kasih. Ini saya mau ini ada pertanyaan sedikit. Saya tidak ini investasi menanam uang.
kita menanam di bangku tidak sama dengan menanam di koperasi. Pertanyaan, di mana perbedaan antara bangku dengan koperasi? Maksudnya bang. Bank. Oh, bank Ya. dan koperasi. Oke. Terima kasih. Ya, kita mengenal beberapa lembaga-lembaga ya. Ada yang namanya lembaga perbankan, ya Bapak tadi bilang bank ya. Nah, itu adalah lembaga penyaluran kredit, kemudian lembaga penyimpanan seperti itu ya. Nah, ada yang lembaga non perbankan ya, termasuk dengan koperasi ya. Perbedaannya ya, kalau perbankan itu dia menilainya adalah berdasarkan suku bunga ya. Karena kan yang namanya perbankan itu mengikuti suku bunga pasar yang terjadi di global ya, atau di dalam negara masing-masing ya. Suku bunga itu ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran, itu hukum ekonomi ya. Nah, dia bisa naik bisa turun ya. Jadi kalau kita investasi uang, deposito di bank, itu ada suku bunganya yang ditentuin sama bank. Nih, bulan ini misalnya 5% kata dia. Nah, udah berarti kita tinggal menunggu hasilnya dari uang yang kita simpan dapat 5%. Seperti itu. Kalau koperasi, karena dia bukan lembaga perbankan, ya dia tidak ada yang namanya tingkat pengembalian dari suku bunga. Tetapi itu adalah, saya nggak tahu kalau koperasi di Timor Leste. Kalau di sini koperasi itu adalah iuran anggota yang dilakukan. Jadi kan di dalam koperasi kalau kita di sini itu adalah didirikan oleh beberapa anggota. Kemudian setiap anggota harus menyetorkan iuran. Betul, ada iuran tahunan, ada iuran sukarela dan sebagainya ya. Nah, dari iuran itu nanti dibikinlah usaha. Usahanya bisa toko, bisa kredit simpan pinjam kepada karyawan, pada pegawainya ya, atau usaha lain yang bisa ditetapkan oleh koperasi tersebut. Nah, hasil dari usaha itu pasti ada keuntungan. Itu dibagi kepada anggota-anggotanya. Begitu, Pak. Jadi dia tidak berdasarkan suku bunga yang biasa kalau di bank, tapi dia berdasarkan keuntungan bagi hasil dari aktivitas dia melakukan kegiatan di koperasi tersebut. Ya, nah, tergantung koperasinya dia mau melakukan usaha apa. Ya, ada yang usahanya dagang, bikin toko, ada yang usahanya dia kerjasama bisnis, ya mungkin dengan usaha kecil ya, yang biasa bergerak di bidang konveksi atau dia bergerak di bidang jahit menjahit dan sebagainya. Karena ini kan biasanya tujuan koperasi itu untuk kesejahteraan anggota ya, tergantung dari jenis koperasi tersebut ya. Jadi begitu Pak. Jadi keuntungan koperasi dengan bank beda seperti itu. Yang jelas sama-sama untuk kesejahteraan ya. Coba Pak, ada ini ya, ada lagi Pak ya, silakan. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Pertama, pada saat kita berinvestasi berupa tabungan atau deposito, tapi pada saat tertentu nilai tukar rupiah atau dolar turun, apakah ada pengaruhnya pada saat kita investasi? Yang kedua, tentang nilai indeks saham IHSG Indonesia punya ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu pengaruhnya apa Pak? Yang ketiga tentang ARR yang 45.000 bagi dua itu yang dari mana Pak? Oh, iya. Nah, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya ya. Nah, yang pertanyaan pertama tadi mengenai apa tadi? Saya lupa. Oh, yang tabungan deposito ya, yang dia bisa turun ya karena kurs ya. Ya. Nah, ini juga masalah dari pengaruh globalisasi ya. Jadi mata uang itu dia tidak akan selalu tetap ya. Kenapa? Karena dia mata uang kita itu ya, apakah di Timor Leste ataukah, kalau Timor Leste US dollar kan udah pasti ya, itu mata uang terkuat di dunia justru Pak. Nah, beda dengan kami yang di sini rupiah ya. Nah, itu kalau memang mata uangnya kuat, itu dia bisa akan membuat mata uang lain lemah seperti itu. Dan itu adalah kurs yang akan selalu terjadi. Kenapa? Karena ada permintaan dan penawaran.
US dollar, makin kuat dia mata uang itu. Nah, US dollar ini dipakai di hampir seluruh dunia. Nah, makanya dia mata uang terbesar negara di mana-mana di dunia ini. Nah, makanya dia bisa mengontrol mata uang lain seperti itu. Nah, keuntungannya ya dengan memegang mata uang yang kuat, kita nggak akan pernah rugi dari sisi naik turunnya mata uang tersebut. Ya, apalagi kalau dikonversi ke dalam mata uang IDR ya. Ya, itu yang menjadi ininya. Ya, makanya untuk mengimbangi sekarang ini ada perkumpulan organisasi yang baru dibentuk, mungkin udah dengar yang namanya BRICS ya. Ya, itu ada Brazil, kemudian Rusia, Indonesia baru masuk ya. Itu adalah kumpulan dari mata uang yang akan menandingi US dollar supaya ada keseimbangan global ya. Soalnya dunia ini kalau hanya dipegang Amerika tuh bahaya. Kenapa? Karena dia sekarang ini udah merajalela Pak ya. Ya, ini jadi negara-negara yang sudah lumayan kuat ya, kayak Cina, Rusia ya, itu kan mereka kan militernya udah hampir menandingi karena nuklirnya juga sudah bisa ngelawan Amerika kalau kita bilang. Nah, itu mata uang mereka itu sekarang bersatu ya, bersatu supaya jangan sampai terlalu tinggi nih kekuatan US-nya ini ya. Soalnya ya itu tadi akhirnya nanti bisa terjadi yang namanya gelembung ini ya, krisis global. Dulu krisis global kita itu hampir terjadi waktu tahun 1998 ya, krisis keuangan dunia ya. Di situ karena apa? Karena di Amerika itu ada namanya mortgage rates ya. Jadi semua rakyat Amerika itu mau beli rumah itu pakai KPR dan gampang sekali, itu namanya mortgage namanya. Nah, begitu mereka tidak bisa bayar cicilan ya, itu bangkrut semua itu propertinya. Nah, itu meledak ujung-ujungnya. Nah, karena itu US dollar, negara seluruh dunia kena. Karena ini ya masalah pengaruh ya, karena dia terlalu besar, akhirnya jadi mempengaruhi negara-negara lain yang tidak menggunakan itu. Nah, ini yang harus diimbangi sebenarnya ya, kekuatan dari mata uang itu. Gitu Pak, kira-kira ya. Jadi ya untuk masalah tingkat suku bunga itu ya memang nggak bisa dihindari ya, karena itu adalah hukum permintaan dan penawaran pasar namanya. Gitu. Itu pertanyaan pertama ya. Nah, yang kedua tadi mengenai IHSG. Ya, tadi kenapa Pak? Oh ya, nah itu sama juga. Jadi IHSG itu adalah tempat pasar, namanya pasar modal. Pasar modal itu beda dengan pasar di tradisional. Kalau pasar tradisional kan ada penjual pembeli, yang didagangkan itu adalah barang ya, sayur, buah, ataupun baju. Nah, itu pasar biasa. Kalau pasar modal yang dijual itu adalah saham. Nah, kumpulan dari saham-saham semua itu yang ada di pasar modal itu akan membentuk yang namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan ya. Jadi itu kumpulan, akumulasi dari nilainya. Nah, IHSG itu juga bisa naik, bisa turun, karena di dalamnya saham itu bisa naik, bisa turun, seperti itu ya. Nah, jadi ada orang yang memanfaatkan itu ya, jadi dia menggunakan indeks itu untuk investasi ya. Dia ada duit, kemudian dia tanam di nama investasinya kalau nggak salah option atau apa, atau trading gitu ya, seperti itu. Jadi dia pada saat indeks IHSG-nya lagi rendah, dia taruh uang, istilahnya put ya. Kemudian pada saat IHSG-nya naik, dia tarik uang. Ya, itu digunain tuh sama mereka itu Pak. Ya. Nah, di situ dia udah dapat keuntungan ya, karena naik turun tadi yang dimanfaatin ya. Nah, itulah yang terjadi ya di dalam keuangan sekarang ini ya, karena kan sistem keuangan dunia ini ya dia akan berubah-ubah terus ya, seiring dengan kemajuan seperti itu ya. Yang kedua ya Pak. Yang ketiga tadi mengenai yang tadi ya mengenai ARR itu kenapa dia dibagi dua, itu ada di rumusnya Pak. Jadi di sini
Ini Pak, jadi ini rumusnya tadi investasi rata-rata, yaitu kalau rata-rata itu kan dibagi dua. Ya, jadi ini dibagi dua. Jadi kan ini adalah 45 juta ini kan investasi. Kita minta di rumusnya itu rata-ratanya. Jadi ya setengahnya berarti. Ya dibagi dua itu rata-rata ya. Ya, itu yang dimaksud Bapak yang tadi. Paham ya Pak kira-kira? Ya. Ya itu mengenai ARR ya. ARR yang atas dasar rata-rata. Baik, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya untuk sesi kita yang ketiga ini ya. Nanti akan dilanjutkan dari bagian procurement ya. Nah itu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya selama ini. Ya. Ini ada pemberian kenang-kenangan dari peserta. Sebentar kita ambil kamera. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu ya, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan insight dari apa yang saya jelaskan dalam 2 hari ini, dan semoga persahabatan kita tidak berhenti sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu kembali ya, atau nanti saya ada niat main ke Timor Leste ya, masih bisa diterima di sana ya. Nanti kita akan bersua suatu saat ke depannya. Terima kasih semuanya.